banyak hewan loh. Nyokot paling. Yang pertama ada bison Amerika. Bison Amerika itu apa sih, Ma? Bison Amerika yang pasti tinggal di Amerika Utara. Mereka hidup hingga berusia 20 tahun dan lahir tanpa tanduk. Bison adalah hewan darat terbesar yang hanya terdapat di Amerika dan Eropa. Oh, gitu. Ya udah kita lanjut ke hewan selanjutnya. Sekarang kita ada di tempat lama-gelama. Apa sih lama-gelama itu? Memang jalannya lama. Lama-gelama adalah binatang berambut tipis yang juga binatang asli Amerika Selatan. Lama juga biasa digunakan sebagai binatang pengangkut barang oleh masyarakat Inca dan masyarakat di sekitar pegunungan Andes. Binatang ini bisa mencapai tinggi 1,6 meter hingga 1,8 meter dengan berat 127 kg hingga 204 kg. Lama adalah binatang sosial yang hidup secara berkelompok. Oh, gitu. Tak kirain jalannya lama, makanya diberi nama lama. Ternyata enggak. Oke guys, kita lanjut ke hewan selanjutnya. Guys, di kawasan ini kita harus menutup jendela ya, karena kita mau masuk di kawasan hewan buas. Tutup jendela, Bu. Sekarang kita masuk di tempat harimau. Kalian tahu nggak ini harimau apa? Ini adalah harimau Benggala atau bisa disebut dengan harimau India. Dengan bahasa Latin, Panthera tigris. Harimau Benggala adalah subspesies harimau di India, Bangladesh, Nepal, dan Bhutan. Per hari, satu ekor harimau bisa menghabiskan 9 kg daging. Harimau tidak takut air dan pandai berenang. Jika kalian bertemu dengan harimau atau singa di alam liar, jangan langsung membalikkan badan, dilarang memanjat pohon, atau masuk ke dalam air ya. Karena harimau pandai memanjat pohon dan berenang. Yang harus kalian lakukan jika bertemu dengan harimau di habitat aslinya adalah yang pertama, kalian harus mundur perlahan. Kenapa kok nggak boleh membalikkan badan? Karena yang diincar adalah tengkuk atau leher bagian belakang mangsanya. Yang kedua, usahakan untuk membuat diri kita terlihat lebih besar dan merasa berani. Jangan lari ya, lari di hadapan harimau malah akan membuatnya menyerang kalian. Yang ketiga, usir harimau yang menyerang dengan suara. Bahkan, suara yang biasa saja dapat menakut-nakuti harimau apabila hewan tersebut tidak terbiasa dengan suara itu. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya. Umur singa antara 10 sampai 15 tahun di alam bebas, tetapi dalam penangkaran memungkinkan lebih dari 20 tahun. Singa betina. Singa betina jauh lebih aktif dalam berburu.
Sedangkan singa jantan lebih santai, bersikap menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betinanya. Singa jantan dipercaya lebih unggul dan perkasa dibandingkan dengan kucing besar lainnya. Tetapi kelemahan singa ialah tidak bisa memanjat pohon sebagus kucing-kucing besar lainnya. Singa jantan ditumbuhi bulu tebal di sekitar tengkuknya. Hal ini lebih menguntungkan untuk melindungi tengkuknya, terutama dalam perkelahian bebas antara kucing besar yang cenderung menerkam tengkuk untuk melumpuhkan musuhnya. Rusa sambar atau sambar India. Rusa sambar atau sambar India adalah jenis rusa besar yang umum berhabitat di Asia. Spesies yang umum memiliki ciri khas tubuh yang besar dengan warna bulu kecoklatan. Sambar dapat tumbuh setinggi 102 cm sampai 160 cm sampai bahu dengan berat sekitar 546 kg. Wah, berat juga ya. Sambar umumnya berhabitat di hutan dan bergantung pada tanaman semak atau rerumputan. Mereka umumnya hidup dalam kelompok dengan anggota 5-6 anggota.
Rusa sambar atau biasanya disebut dengan Cervus unicolor sin Cervus aristotelis mendiami sebagian besar Asia Selatan dengan batas sampai wilayah Himalaya. Selain itu, dapat pula ditemukan di hutan tropis Burma, Thailand, Indochina, the Semenanjung Malaya, Tiongkok Selatan termasuk Hainan, Taiwan, serta di Pulau Sumatera dan Kalimantan di Indonesia. Siamang, Oa siamang atau biasa disebut dengan Symphalangus syndactylus adalah kera hitam yang berlengan panjang dan hidup pada pohon-pohon. Pada umumnya, siamang sangat tangkas saat bergerak di atas pohon, sehingga tidak ada predator yang bisa menangkap mereka. Siamang merupakan spesies terancam karena deforestasi habitatnya cepat. Siamang tidak memiliki ekor dan memiliki postur tubuh yang kurang tegak. Siamang juga memiliki perkembangan otak yang tinggi. Siamang berwarna hitam agak coklat kemerahan. Kera ini memiliki anyaman antara jari kedua dan ketiga. Beruang Tibet. Beruang memiliki indera penciuman dan pendengaran yang ulung, bertelinga bundar, berekor kecil, berbulu yang panjang, lebat dan kasar, memiliki cakar yang lebar dan berjumlah 5 pada telapak tangan yang tak dapat ditarik masuk. Cakar-cakarnya digunakan untuk menyobek, menggali, dan menangkap. Penglihatan beruang hampir sama dengan penglihatan manusia. Beruang hitam dan sejenisnya tidak buta warna loh. Banteng Jawa. Banteng Jawa atau biasanya disebut dengan Bos javanicus atau tembadau adalah spesies hewan yang sekerabat dengan sapi dan ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara. Banteng jantan dan betina memiliki perbedaan yang mencolok atau disebut dengan dimorfisme seksual. Pejantan biasanya berkulit coklat gelap atau hitam, berbadan besar dan kekar. Sedangkan banteng betina lebih langsing dan memiliki kulit coklat muda. Banteng memiliki bercak besar berwarna putih di bagian bokong. Baik pejantan maupun betina memiliki tanduk, umumnya dengan panjang 60 hingga 75 cm. Ilmuwan umumnya membaginya menjadi 3 subspesies, banteng Jawa, banteng Indochina, dan banteng Kalimantan. Banteng liar biasanya lebih besar dibandingkan dengan banteng yang telah didomestikasi oleh manusia. Banteng aktif pada siang dan malam hari, tetapi aktivitas malam lebih umum di daerah yang banyak dikunjungi manusia. Kawanan banteng di alam liar terdiri dari 2 hingga 40 ekor banteng dengan hanya 1 pejantan. Banteng adalah hewan dalam golongan herbivora dan memakan berbagai tumbuhan seperti rumput, tunas, daun, bunga, dan buah-buahan. Banteng sering minum air, terutama dari air yang tenang.
tetapi mampu bertahan beberapa hari tanpa air di musim kemarau. Wildebeest. Wildebeest adalah salah satu mamalia herbivora yang tersebar di savana di pedalaman Afrika. Hewan yang masih berkerabat dekat dengan kambing ini terdiri dari dua spesies, yaitu Wildebeest biru atau C. taurinus dan Wildebeest hitam atau C. no. Zebra. Zebra adalah binatang dari keluarga kuda yang tubuhnya berbelang-belang hitam dan putih. Habitat hewan ini tersebar di Afrika Selatan, Afrika Barat, dan Afrika Timur. Ada 3 jenis zebra, yaitu zebra gunung atau Equus zebra, zebra daratan atau Equus huaga, dan zebra primitif atau Equus grevi. Belang-belang pada tubuh zebra dapat membantu sistem pertahanan zebra terhadap predator. Belang zebra dapat membingungkan predator. Zebra memiliki warna disruptif. Zebra memiliki warna disruptif, seperti beberapa katak pohon dan ular belang. Belang pada tubuh zebra memecah kontur rata hewan, menyamarkan bentuk asli zebra. Ketika zebra bergerak, pola itu lebih membingungkan lagi. Berbeda dengan kuda polos biasa, para ilmuwan berpendapat bahwa belang pada zebra terjadi karena evolusi, baik variasi maupun seleksi alam. Zebra betina melahirkan 1 anak yang hampir langsung dapat berdiri dan berlari sekitar 1 jam setelah dilahirkan. Watusi. Ya, watusi atau disebut dengan sapi merah dengan tanduk raksasa. Asalnya dari benua Afrika. Tanduk watusi bisa tumbuh sampai panjangnya 2 meter loh. Tanduk watusi memang paling mencolok dibandingkan bagian tubuh lainnya. Tanduk ini digunakan watusi sebagai alat pertahanan. Rekor tanduk terpanjang watusi yang pernah dicatat oleh Guinness World Records mencapai 10 meter dari ujung ke ujung. Wow! Gajah Afrika. Gajah Afrika jantan merupakan hewan darat terbesar dengan tinggi hingga 4 meter dan massa yang juga dapat mencapai 7.000 kg. Gajah memiliki ciri-ciri khusus dan yang paling mencolok adalah belalai atau proboscis yang digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernafas, menghisap air, dan mengambil benda. Gigi serinya tumbuh
menjadi taring yang dapat digunakan sebagai senjata dan alat untuk memindahkan benda atau menggali. Daun telinganya yang besar membantu mengatur suhu tubuh mereka. Gajah Afrika memiliki telinga yang lebih besar dan punggung yang cekung, sementara telinga gajah Asia lebih kecil dan punggungnya cembung. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat, seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. Unta Bactria atau Camelus bactrianus adalah binatang berkuku genap yang asli dari stepa-stepa di Asia Tengah atau kawasan Bactria. Unta Bactria mempunyai 2 punuk pada punggungnya, berbeda dengan unta Arab atau C. dromedarius. Kuda Nil. Kuda Nil memiliki tubuh yang besar dan berat, serta kulit kelabu gelap. Mereka juga memiliki gading besar yang biasa mereka gunakan untuk mempertahankan diri dari predator. Kuda Nil memiliki ciri khas tubuh yang besar, mulut dan gigi yang sangat besar, 4 kaki yang pendek dan gemuk, serta badan yang hampir tidak berambut. Kuda Nil dewasa memiliki berat 1,5 hingga 3 ton. Meskipun bertubuh besar dan berkaki pendek, kuda Nil mampu berlari dengan cepat. Untuk jarak pendek, mereka mampu berlari secepat 30 km per jam. Lebih cepat dari kecepatan lari manusia pada umumnya ya. Kuda Nil memiliki watak agresif dan dianggap salah satu hewan paling berbahaya di Afrika. Antelop. Antelop adalah mamalia yang bentuknya menyerupai kambing dengan tanduk tegak lurus ke atas. Binatang ini mirip kicang tetapi bukan kicang ya. Ia termasuk jenis sapi. Hewan ini merupakan anggota dari keluarga Bovidae dan termasuk hewan yang terancam punah. Antelop tersebar di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Mereka hidup berkelompok serta berpindah-pindah untuk mencari makanan. Jerapah. Jerapah atau zerafah, nama ilmiah yaitu Giraffa camelopardalis, adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Jerapah berkerabat dengan rusa dan sapi tetapi dari suku yang berbeda.